Oke, halo guys, balik lagi nih sama gue Steven Giono di channel Body Builder. Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini gue mau bahas lagi soal kreatin, loading, fase non loading, terus juga fase cycle ya. Masih banyak banget yang bingung soalnya maksudnya ini kreatin gue harus di cycle atau gue nggak boleh di cycle ya. Jadi sorry barusan ada orang. Jadi sebenarnya oke atau enggak nih kalau misalnya gue nggak cycle atau gua harusnya loading atau enggak bro. Jadi banyak banget yang masih bingungin sampai pada dipikirnya kalau misalnya nggak di cycle badannya akan kenapa-napa, badannya akan nggak baik kesehatannya gitu loh. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke topik pembahasan kita yang satu ini. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen karena gue di sini akan selalu bikin konten buat kalian semuanya. Jadi jangan lupa itu di komen aja semua pertanyaan dan nyalain loncengnya. Jadi kalau gue jawab pertanyaan kalian bakal tahu videonya udah keluar atau belum, oke? Jadi kita langsung masuk ke topik pembahasan kita. Untuk yang masih meragukan gua, bisa dicek latihan-latihan gua ada buka channel juga di Instagram, di TikTok. Langsung dilihat aja, jadi bukannya cuma teori doang ya, tapi gue juga praktek. Masih ragu? Cek aja langsung, oke? Di sini gue langsung masuk. Jadi kreatin itu sebenarnya harus di cycle atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Apakah harus di loading atau tidak? Jawabannya tidak. Jadi kenapa? Karena begini. Kreatin itu kita bisa produksi sendiri ya. Tapi pas kita mau produksi sendiri harus ada bahan bakunya. Bahan bakunya adalah dapat dari mana? Daging merah. Daging merah tuh kayak daging sapi, daging ya pokoknya warna merah kambing gitu-gitu ya. Dan itu sehari untuk mencukupi kebutuhan kreatin di dalam satu hari ya, biar kebutuhan kreatin dalam satu badan tuh nggak berkurang terus sampai akhirnya nol. Kalau nol ya atau pokoknya nggak cukup lah, efeknya nggak akan keluar gitu loh ya. Jadi jangan lupa juga kreatin bukan pre-workout, nggak usah dipaksa minum sebelum latihan. Kalau nggak diminum nggak apa-apa, lagian kalau kalian minum juga nggak akan jadi tambah kuat secara langsung. Dia beda dengan pre-workout juga nggak bikin kuat, by the way. Video yang berbeda ada di video gue yang lain, jangan lupa dicek ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak mencukupi, nggak makan 1 kilo daging merah dalam sehari, bahan bakunya nggak ada, nggak bisa bikin kreatin yang cukup. Jadinya kalian harus lihat butuh atau enggak suplemen kreatinnya. Kalau udah tahu nggak makan 1 kilo, kalian bisa benefit dari kreatin asal kalian masih nge-gym ya. Oke, jadi fungsi soal kreatin juga secara singkat menambahkan repetisi untuk kalian. Jadi misalnya kalian dari tadinya 10 kilo bisa bench press 12 reps. Dengan kreatin kalian mungkin bisa 14 sampai 15 reps. Ya, nggak semua set akan bertambah tapi pokoknya kurang lebih kayak gitu. Ya, dan kreatin juga akan membuat kalian terlihat lebih besar. Karena kreatin itu nambahin air di dalam otot. Di dalam otot, bukan di bawah kulit. Jadi jangan pikir kreatin bikin basah, kagak, justru malah bikin otot tuh kelihatan lebih gede, lebih full karena menyimpan lebih banyak air. Jadi nggak apa-apa diminum pas cutting, oke? Nah, jadi seperti yang gue bilang nih, kalau kita di posisi belum minum kreatin, gak mencukupi 1 kilo daging merah dalam sehari, itu harus setiap hari loh ya. Itu kemungkinan besar kreatin di dalam badan lu tuh masih sedikit. Ya, masih dikit, masih di bawah sini. Biar lu mau bikin dia full, ada 2 cara, yaitu adalah lu dengan cara non-loading. Dengan cara non-loading berarti lu akan makan dia sehari itu 1 scoop. Gak dipusingin loading-loadingan, sehari 1 scoop. Itu kreatin badan lu akan bertambah seiring waktu berjalan. Jadi sehari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 biasanya akan full di hari ke-30. Biasanya ya, dari yang setahu gua itu biasanya di hari yang ke-30. Jadi itu sekitar 100 gram sampai 150 gram kreatin tergantung ukuran badan kalian. Oke? Jadi itu cara yang stabil. Kalau dia udah full di atas, udah dia setiap harinya tuh akan berkurang, terus lu isi lagi, berkurang, lu isi lagi, berkurang, lu isi lagi. Jadi dia akan selalu full, sehingga pas dia full, lu akan bisa mendapatkan benefitnya setiap kali lu latihan. Ya, nggak peduli lu makannya pagi atau lu makannya malam atau sebelum dan sesudah latihan, nggak ada urusannya, bebas. Ya. Nah, apa gunanya loading? Kenapa orang pada bilang, oh kalau gitu ngapain loading kalau gue bisa begitu ya bro ya? Nah, karena begini, ada orang yang gak sabaran, ada orang yang kayak gue orangnya kayak peduli banget sama gains.
Ya gue pengen efek kreatinnya gue bisa dapatkan dalam waktu singkat. Ya jadi loading. Misalnya lu nggak loading, kan yang kayak gue bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan loading, lu bisa dalam waktu sekitar seminggu, 5 hari atau 7 hari, sudah mencukupi kreatin store lu dari nol, dari segini, jadi full. Jadi, lu sehari tuh makannya 4 scoop langsung, 4 atau 5 scoop. Jadi sehari kayak misalnya kalau tadinya nggak loading, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini, loading hari pertama, set. Kedua, ketiga, keempat, kelima, langsung full dia di hari kelima. Gitu. Jadi bedanya lo bisa mendapatkan efeknya langsung di hari kelima. Nah, tapi kenapa sebenarnya nggak perlu amat loading? Karena lo juga nggak akan bisa ngerasain bedanya kreatin. Jujur, lo pakai kreatin atau nggak, lo nggak akan tahu bedanya. Cuma kadang-kadang main di sini. Oh, gue mau lebih cepat, kayak terjadi di gue juga. Gue mau lebih cepat. Karena itu, gue loading. Tapi kalau seandainya lo nggak loading, apakah lo akan merasakan bedanya? Tidak, nggak akan, bener-bener percaya gue, lo nggak akan ngerasain bedanya. Bahkan suplemen yang dibilang paling berefek aja di dalam dunia fitness kreatin, lo nggak bisa ngerasain bedanya gitu loh. Makanya lo nggak usah beli yang suplemen aneh-aneh seperti Tribulus atau yang fat burner dan lain-lain, lo nggak akan bisa ngerasa bedanya. Di hasil ya, maksud gue kalau di fat burner lu minum ya udah pasti lu detak jantungnya berdetak, itu udah pasti, namanya juga isinya kreatin, isinya kafein ya. Jadi maksud gue tuh hasil di efeknya tetap akan balik lagi ke lu kok, ke lu latihannya. Lu pakai kreatin, lu latihan nggak keras, lu nggak mau push, sama aja lu nggak akan lihat hasilnya gitu loh. Jadi itu bedanya loading dan nggak loading. Kalau loading lu bisa dapat hasilnya lebih cepat, di hari ke-4, ke-5 lu udah bisa lebih cepat. Nah sekarang ada beberapa cabang suplemen yang dia nyaranin untuk cycle ya. Gue juga nggak tahu kenapa, mungkin karena mau bikin info marketing biar suplemennya kelihatan wow, kok kayaknya harus dengan perencanaan nih pakainya, nggak boleh sembarangan nih. Ya mungkin seperti itu, tapi yang pasti gini, gue udah hitungin buat kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai cycle, ini salah satu akan nyaranin untuk 80 gram per 4 hari. Jadi loading hitungannya. Gue juga bingung kenapa angkanya 80 gram. Mungkin dia ngambil angka ke orang yang kecil, berat badannya kecil. Mungkin dia ambil orang Indo, berat badannya kira-kira awal-awal 60 gram, 60 kilo kok. Jadi kira-kira memang 80 gram udah cukup sebenarnya. Tapi ya kalau kita biasanya karena hitungannya internasional, kita biasanya tahu loading itu sekitar 100 gram sampai 150 gram. Tapi itu nggak penting, karena tetap aja utamanya yang penting lu bisa menuhin stores kreatin lu dalam waktu yang singkat. Ya 4 sampai 5 sampai 7 hari itu memang udah seperti itu. Jadi ya gua ngikutin aja sarannya 80 gram, ya udah ambil 80 gram lah. Tuh 80 gram dalam waktu 4 hari. Oke? Jadi dalam 4 hari lu sudah mencukupi stores lu. Ya. Kalau udah lu akan maintenance, lu makan seperti non loading, sehari 1 scoop. Sehari 1 scoop. 11 hari doang lu boleh minum kreatin. Nah, di sini rada trikinya. Trikinya adalah lu akan disuruh stop 15 hari. Gua nggak tahu kenapa 15 hari pokoknya. Nah, minusnya ya yang gua pikirkan dari kalau lu stop adalah lama-lama stores kreatin lu akan berkurang sampai lama-lama udah di tengah jalan nih, mungkin di hari ke-20 sampai ke-30 lu sudah nggak akan mendapatkan efek kreatin lagi. Lu udah nggak akan mendapatkan efek maksimal kreatin lagi. Karena stores di badan lu udah nggak cukup gitu loh. Orang-orang pada pikirnya, bro, kalau udah mencukupi kreatin nanti badan bisa memproduksi kreatin sendiri. Jadi kita nggak usah makan lagi di 15 hari itu, bro, karena sudah dicukupi badan. Pertanyaan gue adalah, kalau misal memang bisa dicukupi badan sendiri, diproduksi sendiri, ngapain lu minum kreatin dari awal? Ya nggak sih? Gak jelas itu maksud gue sebenarnya. Ini saran ya yang disuruh stop ini. Kalau misalnya memang sudah mencukupi, bisa memproduksi sendiri, terus lu ngapain suruh loading lagi? Kalau misal bisa produksi sendiri ya, ambil kata loading, ini udah full. Maintenance, terus disuruh stop. Stop berarti dia masih produksi sendiri dong 15 hari kan? Berarti dia harusnya masih di atas ini dong. Ya kan? Berarti kalau gitu dalam waktu 10 hari lu gak usah suruh loading dong. Ya enggak?
Lu suruh aja dia loading lagi, tambahin 5 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram. Ya enggak? Stabil udah di atas. Tapi ini malah kejadiannya disuruh loading lagi. Ya berarti udah enggak lagi dong. Berarti di tengah jalan dia berkurang sampai habis dong. Ya kan? Teman-teman masuk logika ya yang gue jelasin ya. Karena itu makanya gue nggak sangat-sangat menyarankan untuk cycle. Karena lu di tengah jalan lu akan nggak ada efeknya kreatin lagi. Dan gue tadinya pas gue hitung ya, kalau misalnya 100 gram itu jumlahnya akan sama dengan yang kalau lu loading biasa. Tapi ternyata pas gue hitung kalau ambil angka 80 gram, lu malah akan lebih hemat di 15 gram. Jadi kalau lu non loading, kalau lu loading biasa, lu akan habisin 230 gram. Tapi kalau misalnya lu pakai cycle, lu malah hanya akan menghabiskan 215. Tapi dengan catatan di 15 hari ini mungkin ada sekitar 10 hari lu udah gak dapet efek kreatin. Sedangkan yang ini lu sudah akan kreatinnya terus, efeknya akan terus ada di badan lu. Gitu loh. Jadi lu pilih, lu mau lebih hemat 15 gram tapi lu ada sebagian waktu lu gak ada efek kreatinnya, atau lu mau kreatinnya tercukupi terus tapi cuma beda 15 gram. Your choice. Tapi yang pasti gue udah kasih tahu semuanya ke lu, ke kalian semuanya, apa dia dampak positif, dampak negatifnya, dan kalian yang tentukan sendiri. Yang pasti keduanya akan memberikan kalian efek kreatin. Cuma bedanya yang di cycle lu akan dapat beberapa hari lu nggak dapat efeknya lagi. Selain daripada lebih ribet. Kalau misalnya kalian ikutin yang loading ataupun non loading, udah setiap hari diminum setiap hari, asal kalian masih nge-gym, beres. Kalau yang ini udah sementara waktu nggak dapat kreatin, nggak dapat efeknya, kalian harus nyatet jadwal lagi. Nah, karena itu video ini gue sudah buatkan untuk kalian. Oke, jadi ini bisa gue arahin untuk kalian yang mau screenshot, silahkan dicatat aja, diperiksain. Kalau misalnya gue ada salah hitung juga, gue rada cepet-cepet tadi, tapi harusnya sih nggak salah ya. Oke, jadi sampai sini videonya supaya bisa memperjelas teman-teman kreatin di seberang sana. Jadi seperti biasa tidak ada membenci brand apapun, gue hanya mau mengedukasi teman-teman semua karena gue mau Indonesia fitnessnya makin pinter, makin jago. Ya. And see you guys on next video. Jangan lupa dilatih, jangan lupa praktek. Done!